Iya, selamat pagi. Gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Halo Kak Surida, gimana kabarnya? Baik. Puji Tuhan. Kita siap ya Kak ya, memuji Tuhan ya. Kak Surida juga siap untuk memainkan musik buat adik-adik mengiringi kita semua. Nah adik-adik, pagi hari ini siapa yang sudah mengucap syukur sama Tuhan? Ya, kalau gitu kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menaikkan satu pujian. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Ada sukacita? Sukacita, sukacita. Yeay, kalian kangen tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Nah, adik-adik sebagai anak Tuhan tuh kita harus penuh sukacita, semangat ya. Apalagi kita beribadah, kita mengikuti semua pujian juga hari Minggu ya. Jadi kita harus meluangkan waktu untuk Tuhan. Nah, sebelum kita melanjutkan pujian kita akan masuk doa terlebih dahulu. Sikap doanya gimana adik-adik? Tuhan Yesus, terima kasih, kami sungguh bersyukur karena pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, urapi hati setiap kami, Tuhan pimpin sehingga kami anak-anak Tuhan boleh dengan penuh kerinduan menyembah Tuhan. Terlebih kami juga rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, saat ini kami juga tak lupa berdoa untuk teman-teman kami, baik itu juga guru-guru sekolah minggu yang sedang lemah tubuh. Tuhan tolong jamah, Tuhan tolong sembuhkan, Tuhan tolong berikan kekuatan sehingga kami boleh dikuatkan kembali dan kami boleh melakukan aktivitas dengan baik. Terima kasih ya Bapak. Kami juga tak lupa berdoa untuk teman-teman yang sedang menghadapi ujian UAS. Tuhan tolong pimpin berkati sehingga kami boleh belajar dengan baik, dengan rajin, sehingga kami bisa mengerjakan soal dengan lancar. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan selalu menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, adik-adik kan masih ujian ya, tapi kita harus tetap semangat ya, walaupun di rumah adik-adik harus tetap belajar sehingga kita boleh lancar mengerjakan. Ingat, sebelum mengerjakan adik-adik harus berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan. Nah, kita akan melanjutkan pujian kita. Semua kakak undang bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian lagi Kak Surida. Segala puji syukur ya, kita tetap selalu bersyukur sama Tuhan ya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak tinggi
pagi ini nggak boleh ada yang lemes. Kita tetap lagi berdiri karena kita akan angkat satu pujian lagi yang mengatakan happy ya ya. Kita senang sekali menjadi anak-anak Tuhan ya. Kita pakai gerakan ya adik-adik ya. Sudah mengucap syukur kepada Tuhan melalui pujian, tiba saatnya kita akan apa Kak Surida? Mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Kita siapkan hati kita siapkan telinga kita baik-baik ya, biarkan firman Tuhan itu nanti masuk dalam hati kita. Yuk, sebelum firman Tuhan disampaikan, kita akan angkat satu pujian yang mengatakan bahwa firman Tuhan ku dengar, ku tanam di dalam hati kita. Sudah memuji, memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan cerita. Oke, sebelum Kak Sofi cerita pada pagi hari ini, Kak Sofi ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita ambil sikap yang baik untuk berdoa. Gimana ya sikap yang baik untuk berdoa? Lipat mata, tutup tangan Kak Sofi. Salah. Lipat tangan, tutup mata. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas setiap berkat, atas setiap anugerah yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami pada pagi hari ini bisa kembali
bangun dan kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami ingin mendengarkan cerita. Biarlah cerita yang kami dengarkan ini bisa tertanam dalam hati kami dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Tolong sertai dan pimpin kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jadi pagi hari ini Kak Sofi mau cerita tentang satu tokoh dalam Alkitab. Nah, tokoh ini sangat kejam, sangat jahat adik-adik. Dia paling gak suka sama orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Mungkin ada yang tahu siapa tokoh Alkitab ini? Ya, itu benar. Saulus. Ya, Saulus. Jadi tokoh di Alkitab bernama Saulus ini adik-adik. Dia itu orangnya pinter, orang yang luar biasa. Bahkan dia itu orang terpandang di daerahnya. Tapi adik-adik, dia ini sangat jahat, sangat kejam sekali. Dia tidak suka sama orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Dia suka menganiaya orang-orang yang ikut sama Tuhan Yesus. Kejam sekali kan? Nah, kalau mau tahu cerita tentang ini, kita buka Alkitab kita ya. Terambil di Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Yuk kita buka dulu Kisah Para Rasul pasal 9. Sudah? Kisah Para Rasul pasal 9 ayat pertama sampai ke 19. Nah, di situ ceritanya adik-adik. Tapi sekarang Kak Sofi mau menceritakan langsung ke adik-adik biar adik bisa paham. Oh, gitu ya. Nanti di Alkitab adik-adik baca sendiri, oke? Nah, jadi adik-adik, Kak Sofi tadi kan udah bilang nih di awal. Saulus itu orang yang sangat kejam, orang yang sangat jahat. Dia nggak suka sama orang-orang kayak kita ini, orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Pada suatu hari adik-adik, Saulus ini datang ke imam besar. Dia meminta izin kepada imam besar ini untuk melakukan perjalanan ke suatu kota, suatu daerah bernama Damsyik, Damsyik. Nah, kota itu. Dan setelah diizinkan, ngapain ya kira-kira Saulus ini ke kota Damsyik? Ada yang tahu? Kayak yang tadi adik, dia ingin membunuh banyak orang, dia ingin menyiksa banyak orang di sana yang percaya sama Tuhan Yesus, yang mengikut Tuhan Yesus, baik perempuan, baik laki-laki, anak-anak, orang dewasa. Pokoknya dia mau membunuh. Dia nggak suka sekali sama orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Dan ketika ia berangkat ke kota Damsyik, di tengah-tengah perjalanan ya adik, ada sebuah cahaya yang sangat terang. Akhirnya ia bersama dengan teman-temannya itu silau adik, karena cahaya yang begitu terang sekali. Dan di tengah cahaya itu bersinar ke Saulus dan teman-teman. Di situ terdengar suara. Terdengar suara seperti ini ya, adik. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Di situ Saulus dan teman-temannya bingung karena mereka nggak bisa melihat, hanya melihat sinar yang begitu terang. Dan untuk kedua kalinya berkata lagi, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu ada nih. Di situ Saulus heran, Saulus
bingung, suara siapa? Akhirnya dia bertanya nih, siapa engkau? Dan di situ pun kira-kira ada tahu nggak siapa nih yang bicara sama Saulus di saat Saulus pergi ke kota Damsyik? Ada yang tahu? Yang tahu angkat tangan ya. Kak Sofi nggak tahu ya siapa yang angkat tangan. Yang bicara adalah Tuhan Yesus ya. Dan di saat Saulus bertanya, Tuhan Yesus menjawab, akulah Tuhan yang engkau aniaya itu. Di situ Saulus kaget, Saulus heran, dan akhirnya Saulus terjatuh dan dia tidak bisa melihat lagi. Adik-adik coba bayangin deh, matanya ditutup, bisa ngelihat nggak ya? Gelap kan, nggak bisa lihat apa-apa, sama kayak Saulus adik-adik, dia tidak bisa melihat, dia buta. Dan Paulus tidak bisa melihat itu adik-adik selama 3 hari lamanya. Nah, di Damsyik ada satu orang adik, di suatu tempat bernama Ananias ya, bernama Ananias. Nah, di situ adik-adik kalau di Alkitab itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu berkata sama Ananias. Dia bilang sama Ananias, bilang gini, dia menyuruh Ananias untuk pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas ada seorang dari Tarsus yang bernama Saulus, dan dia disuruh berdoa dan menumpangkan tangan di atas kepalanya agar Saulus bisa tobat, agar Saulus bisa melihat lagi. Nah, di situ Ananias yang tahu bahwa Saulus ini orang yang sangat jahat, bahwa Saulus ini orang yang sangat kejam. Ananias bingung, loh kenapa Tuhan Yesus kok dia, padahal dia ini sangat kejam, sangat jahat, biarin dia buta gitu ya, karena dia itu sangat jahat. Tapi Tuhan berkata, pergilah ke sana, pergilah dan temuilah Saulus. Dan akhirnya Ananias ini pergi ke rumah Yudas dan ia mencari orang bernama Saulus. Kenapa adik? Karena Tuhan berkata bahwa Saulus ini adalah alat pilihan Tuhan. Walaupun dia kejam, walaupun dia jahat, tapi dia itu dipilih Tuhan untuk memberitakan Injil. Dan akhirnya Ananias pun ke rumah Yudas itu dan ia bertemu dengan Saulus ini, dan dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dia berdoa dan akhirnya Saulus ini bisa melihat kembali, bisa melihat, dan akhirnya Saulus ini pun bertobat karena dia sudah mendengar Tuhan Yesus langsung. Dia dibelajar sama Tuhan Yesus dan akhirnya dia mau bertobat dan namanya akhirnya berganti menjadi Paulus. Itu aja. Nah, apa pesan yang diambil dari cerita pada pagi hari ini adik? Pertama nih, siapa yang di sini masih nakal, misalnya masih membantah orang tua, masih nggak mau ke gereja, belum boleh ke gereja ya, yang di sini masih males-malesan buat ibadah ya, yang di sini masih suka berbohong, siapa? Ayo ngaku sama Tuhan Yesus deh ya, biar Tuhan Yesus itu membantu kalian. Dan kalian harus ingat, kalian harus nggak boleh melakukan hal seperti itu lagi, sama kayak Paulus tadi. Paulus itu jahat, kejam, akhirnya Tuhan kasih apa? Cahaya yang begitu terang, akhirnya Saulus nggak bisa melihat dari akhir. Nah,
Jadi adik-adik yang masih nakal, yang masih bantu orang tua, yang masih nggak mau ibadah, ayo ibadah. Ayo kita taat sama orang tua. Biar Tuhan Yesus juga senang melihat, oh ternyata anak-anakku ini adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang menjadi terang di dunia ini. Oh ternyata anak-anakku ini bisa menjadi contoh untuk orang-orang di sekitarnya. Gitu ya adik-adik ya. Dan pesan yang kedua adalah siapapun itu dapat dipilih sama Tuhan Yesus adik-adik. Bahkan Saulus yang sekejam apapun itu dipilih sama Tuhan Yesus. Nah adik-adik sama kayak adik-adik, kayak bukan gara-gara adik-adik kejam atau jahat ya. Walaupun adik-adik itu masih kecil, tapi Tuhan Yesus itu sudah memilih adik-adik buat jadi anak-anaknya, ya kan? Itu suatu anugerah dari Tuhan adik-adik. Jadi kita harus menghargainya, kita harus menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik, anak-anak Tuhan Yesus yang selalu sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke? Dan untuk ayat hafalan pada pagi hari ini terambil di Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-15. Ya. Kak Sofi bacakan ya. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Itu ya hafalannya, dihafalkan di video, dikirim ke bisa ke Kak Diana atau guru-guru sekolah minggu yang lain. Oke? Dihafalkan ya. Oke, sekarang kita tutup cerita ini dalam doa. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau sudah menyertai kami selama kami mendengarkan cerita pada pagi hari ini. Dan tolong kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu, biarlah kami bisa menjadi anak-anak yang baik, bisa menjadi anak-anak yang taat akan Engkau, taat sama orang tua kami ya Tuhan, agar kami selalu bisa menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan melanjutkan ibadah ini. Tolong tetap sertai dan jaga kami dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Nah, gimana adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan? Oke, firman Tuhannya nggak boleh hanya didengarkan ya, tapi harus dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang tiba waktunya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, yaitu melalui persembahan. Sambil persembahannya dikumpulkan ya, baik itu ke mama ke papa ya, nanti diserahkan di gereja. Kita akan diiringi nih sama pemain musiknya kita ini yang cantik, Kak Surida ya. Sambil pujian kami bawa dan berikan persembahan. Persembahan dan juga doa penutup. Saya persilakan untuk Kak Surida untuk pimpin kita dalam doa. Oke, kita akan sudah memberikan persembahan kita. Sekarang kita akan berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah, walaupun kami beribadah di rumah masing-masing, tapi kami bersyukur kami masih tetap memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah apa yang kami lakukan hari ini semuanya untuk kemuliaan Tuhan, dan biarlah cerita firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan inilah persembahan kami, biarlah juga persembahan kami ini yang telah kami berikan, biarlah Tuhan sucikan, kuduskan sebelum dikelola, supaya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati orang tua kami yang selalu mendukung kami, biarlah Tuhan terus memberkati pekerjaan dan usaha
setiap orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Biarlah Tuhan terus ada bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Kita ketemu minggu depan. Dan jangan lupa ya adik-adik tetap terus setia untuk mengikut Tuhan. Oke, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Kamilah anak Allah, pembaca firman. Kami lihat banyak cerita di masa lalu, cerita tentang sahabat kecil yang jadi berkat buat dunia. Ada Samuel dan ada Daud, juga anak yang berikan 5 roti 2 ikan. Mereka serahkan semua. Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu untuk mengatakan. Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.